بن علي فعل بالحضرة الشيخ عبد الرحمن سكر بالحضرة الشيخ أبو بكر بن زيد الحضرة أبي عمر الأوفاز الحضرة أبي عبد الله الحضرة الشيخ مطر الشيخ البني الحضرة الشيخ كشف الأنوار بن الحضرة الشيخ عبد الله بن الحضرة الشيخ أبو محمد أمين بن البني ولجميع مشايخنا ومعلمينا وأزواجنا وذرياتنا من الله وعلى درجات الجنة والفاتحة لحضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر ويرحمهم الفاتحة أن الله يرزقنا علما نافعا والأمر خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى وسنة ذلك ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نيتنا أن الله ينعم قلوبنا وولدنا مع الهدى والتوبة والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام إلى محنة التهمية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال مالك رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Semua dari kitab Al-Fathur Rabbani oleh Syekh Qadir Jilani. Yaumul qiyamah yatadhakkaru al-insanu ma fa'ala fid dunya min khairin wa syarrin. Bermula ujar beliau pada hari kiamat nanti, manusia itu baru ingat akan kebaikan dan keburukan yang telah dia perbuat. Fanadama tunaka, maka menyesal di sana di sini la tanfa, tidak bermanfaat, tidak berguna. Menyesal di akhirat tidak berguna pada beliau. Wa dzikru tsumma la yanfa, kemudian tidak berguna juga ujar beliau itu selain daripadanya penyesalan. Juga menyebut-nyebut tentang apa? Asy'anu fi tadabburil yaum, menyebut-nyebut tentang tanaman atau perbuatan yang telah dilakukan. Ujar beliau itu adalah percuma saja, karena menyesal di akhirat tidak ada gunanya, kata beliau. Fi tadabburil yaum qabla al-maut la yanfa'u, jadi kada bermanfaat beliau. Ya qaumi wa suatu qaum wa kelompok, istahyu min Allah azza wa jalla haqqal hayati, malulah kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Kita dengan makhluk malunya cuma pinjaman aja di sini, tapi nak malu sebenarnya kepada Allah Ta'ala. La tadkhulu zamanakum yudayyaw, janganlah kalian melalaikan waktu, sebab waktu kalian akan hilang di sini. Jadi waktu itu sendiri bila dilalai kita akan meninggalkan kita. Bukannya kita nak meninggalkan waktu, tapi waktu nak meninggalkan kita. Ujar beliau. Bila ya waktu meninggalkan kita, maka waktu itu terasa cepat. Ujar Sidin. Kenapa kita sia-siakan waktu? Qad istaghaltum bi jami'i ma la ta'kulun. Sungguh kalian, ujar beliau, kenapa melalaikan waktu tadi? Masih saja sibuk mengobrolkan sesuatu yang tidak kalian makan. Nah, jangan kalian makan, sibuk ngurusinnya di sini. Wa ta'ammaluna ma la tudrikun, dan mengangan-angan yang tidak baik, yang sesuatu yang tidak akan tercapai. Wa tabanuna ma la taskunun, dan juga membangun sesuatu yang tidak akan kalian tempati. Isi rumah banyak-banyak tidak terdiami juga. Diami hantu baik beriakan. Isi rumah banyak, isi rumah ada di ujung pulau rumah ada. Tapi sini dia diami, sama sih tidak ada gunanya. Umpama gana-gana sih diami kata pas kalau sekali diami 2-3 bulan, cuma mendiaminya, jika mendiaminya. Baik bariakan sih nak ada mampu. Dia dapat untuk dengan isi rumah, dapat rumahnya, alhamdulillah. Kullu hadza yujibukum an aqwabikum azza wa jalla. Semua yang itu tadi mencari sesuatu yang tidak kalian makan. Cuma beriman sini, kemudian dari angan-angan yang tidak tercapai
baik, yang paling baik, kemudian membangun sesuatu yang tidak ada faedahnya, yang tidak tepat di sini, semua itu adalah menghalangi kalian daripada kedudukan kalian kepada Tuhan Allah kita. Jadi kita akan bisa kedudukan di hadirat Allah Taala. Yukhayyimu dzikrallahi azza wa jalla fi qulubil arifina. Jadi bahwasanya celakalah jika kecintaanmu kepada Allah Ta'ala hanya pengakuanmu saja, pengakuan di mulut tapi tidak diikrarkan di dalam hati. Saya cinta kepada Allah Ta'ala tapi di hati tidak cinta kepada Allah Ta'ala, tapi di hati senang suka pada yang lain. Jadi mulut itu bisa jadinya bertukar sandiwara, membuat sandiwara di hadapan orang. Mulut tadi bisa itu, karena mulut itu tidak bisa ditebak. Mulut tadi halus saja, tapi bersandiwara terhadap orang bisa banget di sini. Allah Ta'ala, tetapi dan beliau bahwasanya tidak tahu bahwasanya untuk mencintai Allah Ta'ala itu banyak persyaratannya. Khairu bil iqbali alaihi, adalah mencintai Allah Ta'ala itu ada persyaratannya. Dan beliau yang pertama, persyaratan kita kepada Allah Ta'ala, keridhaannya kepadamu dan lainmu. Jadi dari Allah Ta'ala kepada kita, syaratnya Allah Ta'ala cinta kepada kita. Bagaimana cara mengetahui keridhaan Allah Ta'ala kita? Bila kita menggawi yang diperintahkan beliau itu, kita senang menggawinya, maka di situ muncullah keridhaan Allah Ta'ala yang kita lakukan tadi. Bila kita benar menggawi yang diperintahkan Allah Ta'ala, berarti itu tidak menunjukkan keridhaan Allah Ta'ala lawan kita. Wal ma'udatu hiya allati wa'adahu Allah azza wa jalla lil mu'minin. Janjinya Allah Ta'ala dan menjadi melawan orang beriman itu di hari kiamat nanti apa? Wan nazaru ila wajhil karim, memandang zatnya yang mulia, min ghairi hijabin, dengan tanpa terbimbing atau terhijab. Bagaimana nanti Allah Ta'ala kita lihat zatnya, nanti kita melihat dengan mata kepala kita. Mujasyah Qadir Jilani pada hari kiamat. Dan waktu di dunia menghambakan diri kepada Allah Ta'ala, kita tidak melihat dengan mata, tapi kita merasakannya bahwasanya Allah Ta'ala itu ada pada beliau. Wala syakka al khairu kulluhu indallah. Tidak ada keraguan bermula yang baik semuanya datang dari Allah Ta'ala. Wasyarru inda ghairihi, dan yang jahat adalah datang dari hasil perbuatan engkau. Yang mau disandarkan jahat itu dari Allah Ta'ala, jahat itu datang dari perbuatan engkau sendiri. Timbal baliknya, ganjarannya yang jahat itu kepada engkau sendiri di situ. Al khairu fil iqbali alaihi, bermula yang baik itu fil iqbali adalah sesuatu yang menerima Allah Ta'ala atasnya. Wasyarru fil iqbali anhu, dan yang kejahatan itu pada sesuatu yang tertolak daripadanya. Kullu amalin, setiap amal, turidu anhu, yang engkau kerjakan sendiri, menginginkan engkau ibadah gantiannya, fahwalaka, maka itu adalah untukmu. Kita memiliki pegawaian, meminta, menginginkan gantiannya, menginginkan gajiannya, maka fahwalaka itu pantas untuk engkau sendiri. Isi gajian digaji orang atas engkau, karena itu gawian engkau hewannya dan gantiannya. Wa kullu amalin, dan setiap amal turiduhu lillah, yang engkau gawi tujuannya lillahi, karena Allah Ta'ala, bahwa lahu, maka engkau baginya dibalas Allah Ta'ala juga. Ida amilna, apabila engkau mengerjakannya. Dan gawi sembahyang berarti dengan balasannya Allah Ta'ala membalasnya. Dan menggawi puasa dan wajib Allah Ta'ala kita membalasnya. Tapi balasnya bilang kainan, kita mau tuju balasannya secepatnya. Balasannya Allah Ta'ala, wahai Allah Ta'ala, balasannya menggawi yang wajib daripada biar belum subihakanlah. Ucap dalam hati,
langsung balasannya. Idza amilta apabila engkau mengerjakannya, wa talabtal auda kana jazaa'uka fi makhluqin, dan engkau menuntut akan gantian adalah pekerjaanmu itu, karena jazaa'uka itulah balasanmu fi makhluqin, dengan berperantara dengan makhluk, berperantara dengan manusia, bekerja dengan manusia, maka ada gantiannya. Punya manusia anak memberi, mau memberinya. Ya, jadi manusia bakalan gak yang lah ya, yang ada paham juga, ya paham. Wa idza amilta liwajhillahi ta'ala, apabila engkau mengerjakan satu amal dari liwajhillah karena Allah Ta'ala, tidak tujuan yang lain, karena jazaa'uka qurbuka, balasannya kepada engkau adalah engkau makin dekat dengannya. Sesuatu karena Allah Ta'ala, balasannya engkau lebih dekat dengannya. Minhu wa nazur ilaihi thumma la tatlubul awda ala amalika fil jumlah. Balasannya kita jelas di sini. Maka itu adalah wa nazur ilaihi, memandang daripada dari Allah Ta'ala. Ish ad-dunya, apa itu kehidupan dunia dan dunia. Wa ish al-akhirat, dan apa itu kehidupan akhirat. Wa ma siwallah, dan apa selain daripada Allah Ta'ala itu semuanya bil qirabati ilaihi, itu adalah sandarannya kepada Allah Ta'ala. Kehidupan dunia sudah dimulakan Allah Ta'ala, sudah habis kehidupan dunia, bukan dimulakan Allah Ta'ala kehidupan akhirat. Itu pasti kita punya habis hidup di dunia, nanti ada kehidupan akhirat, tidak ada kehidupan yang ketiga. Habis dunia itu akhirnya lagi. Utlubul munaiman, tuntutlah olehmu sendiri, carilah orang yang memberi nikmat. La tatlubul nikmatan, janganlah mencari nikmatnya. Kalau kita mencari nyamannya aja, dan memberi nyamannya siapa? Kita makan minum yang manis-manis. Nyamannya manisnya. Nikmatnya manis, yang memberi manis itu siapa? Pas kedatangan manis keluar, hol, atau makan langsat, atau makan apa di atas langsat tadi 6 bulan juga. Lain bukan di atas langsat, bukan banyak. Yang sama langsat warnanya. Duku, kadang-kadang ada masam. Tangan batu, berarti tidak ingat dengan memberi nikmatnya. Hanya mana manis-manis, duku, masih duku itu jarang masa manis tapi duku. Bedanya langsung kulitnya kan, dan si duku. Utlubil, nah di sini wal kainu pada kulli syai'. Allah Ta'ala itu ada di mana kita berada. Kita setelah Allah Ta'ala tahu kita ada, tahu kita bertawakul ala Allah, dan jangan lupa bertawakal pada Allah Ta'ala di jami'il halat, pada semua keadaan. Dimana saja setelah kita berusaha melakukan usaha kebir, jadi yang kita ingat bertawakal pada Allah Ta'ala, menyerahkan suatu urusan kepada Allah Ta'ala dan beliau. Yahfazuka maulaka, niscaya memelihara akan engkau oleh Tuhanmu atau pertuananmu. Ya sudah kita berdoa Allah Ta'ala niscaya memelihara kita. Ya Allah Ta'ala Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan. Sungguhnya hamba-hambaku itu, kata Allah Ta'ala, tidak ada bagi kau atasnya itu sultan yang menguasainya, yang meningginya, kecuali aku, kata Allah. Aku urusannya. La yurahuna khalqa fi a'malihim. Nah, mereka itu melakukan satu pekerjaan amal, tidak ada tujuan ria atas mereka. Itu sudah janjinya Allah Ta'ala. Minkum man yuridu dunya, Allah Ta'ala sudah memberi jalan. Aina anta min talabil haqqi, ya siapa kau berjalani, gimana engkau daripada menuntut dari keridhaan Tuhanmu. Amma siwa, apakah engkau menuntut keridhaan selainnya? Allah
Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, minkum man yuridu dunya." Dan setengah daripada kalian ada yang menginginkan dunia saja, berarti akhiratnya tidak. Jadi menginginkan dunia ini berarti akhirnya stop kan? Wa minkum man yuridul akhirata, di antara kalian yang setengah juga ada yang menginginkan kehidupan akhirat. Nah, pasti menginginkan kehidupan dunia tadi sementara. Jadi Allah Ta'ala di akhirnya yuridul akhirata in sa'ida muhtuka, apabila engkau beruntung ke akhirat yang beliau, muhtuka itulah keberuntungan kau. Ja'aka ya ghairati idza tamalaka hada, apabila sudah sempurna tawakal engkau kepada Allah Ta'ala. Ya Rasul, kepada Allah Ta'ala tawakalnya dengan apa? Dengan bikhuluqin hasanah, dengan adab yang baik kepada Allah Ta'ala tadi. Ja'al ilaika dunya wal akhirah, datang kepada engkau dunia dan akhirat. Ini maksudnya lain. Bila datang kepada engkau makam dunia akhirat, sudah makamnya tinggi. Khadimataini, dunia akhirat yang menjadi pembantu kepada engkau. Dunia akhirat datang menjadi pelayan kepada engkau, min ghairi dharain, dengan tanpa susah, min ghairi ta'abin, dengan tanpa lapar. Ini makam wali seperti ini. Dunia dan akhirat datang khadimataini, menjadi pembantu keduanya. Apa aja datang kepada si wali, kita wala nak jual, tapi makanya waktu dulu hanya datang orang teleponin dulu, pesan ini datang mengatakan dipesan di telepon dulu. Utruk babal haqqi azza wa jalla, ketuklah pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita beramal dan melakukan yang wajib kepada beliau sama mengatuk pintunya Allah Ta'ala. Wasbut ala babihi, setelah mengatuk maka tetaplah di depan pintunya, jangan beralih-alih. Kita balik, lain lagi nak mengatuknya, ulang mengatuknya, bagaimana kita? Maksudnya mengatuk di sini, kita disuruh Allah Ta'ala menggawi perintahnya, jangan berampih. Maksudnya, ini juga ampih, menggawi perintah Allah Ta'ala. Kalau sudah datang sakit, jangan menggawi perintah Allah Ta'ala. Sudah tasilahu batas, jangan menggawi perintah Allah Ta'ala. Sudah batas karena paku, hanya Allah Ta'ala, menggawi perintah Allah Ta'ala. Fa innaka idza thabata hunaka banat bakal khawatir, apabila engkau berjauh daripada mengatur pintunya Allah Ta'ala yang beliau, maka jelaskan bagi engkau al khawatir, segala macam rintangannya, gangguannya, godaan-godaannya. Tata'arrafa, bakal kau tahu khawatir nafsi. Yang pertama rintangannya adalah rintangan nafsu. Nafsu bahwa itu kamu gawe diberitahu Allah Ta'ala, itu mau ide, itu malah ide, itu lain itu gawe yang terdapat hasil. Jadi nafsu ini benar-benar pada tahu setiap hari bahwa itu nafsu itu ini. Kemudian sekarang nafsu bandar, khawatir hawa, bisikan hawa memang nafsu bandar, hawa keinginan macam-macam. Bujur hawa, bujur nafsu itu bujurnya. Batinnya dia siapa? Wa khawatir qalbi, setelah ada bisikan si hawa tadi, khawatir qalbi, kemudian muncul lagi bisikan dalam hati, dan dari sebelah kiri lah ada baik. Jadi hati bujur dia si hawa tu batinnya. Setelah bisikan si hati, wa khawatir iblis, terakhir datang bisikan si iblis. Bisikan iblis dan merusak. Di pamungkasnya bisikan si iblis, khawatirnya iblis. Wa khawatirul malaki yuqalu, tetapi terakhir datang bisikan al-malak, malaikat. Bisikan malaikat yang baik-baik, namun bisa yuqalu hadza khawatir haqqun. Ujar malaikat, yang bisikan malaikat tadi, ini adalah khawatir yang berbahaya. Wahai nafsu, wahai hawa, wahai hati,
Ini adalah bisikan bagi kau yang berbahaya. Hada khabarun batilun, ini bisikan yang membinasakan dirimu, batil namanya. Sebanyak-banyak terpengaruh. Ya qaumi la tatlubu ziyadatan wala nuqsanan. Wahai suatu kelompok punya syaitan jalan, janganlah kalian mencari az-ziyadah dan berlebih-lebihan, wala nuqsan, dan jangan mencari yang kurang-kurangnya, artinya di tengah-tengah. Ziyadah mencari yang ada, jangan mencari yang tambahan yang berlebih. Wala taqadduman wala ta'akhuran, jangan mencari yang ingin memajukan, yang maju. Sebelum engkau lakukan, minta mencari-cari. Nah, sebelum engkau pikirkan, jangan mencari-cari. Dan sebelum engkau pikirkan sini, wala ta'akhuran. Ujar Nabi kita, qala wa rabbukum minal khalqi, Allah Ta'ala telah melaksanakan akan tugasnya Allah Ta'ala tadi, minal khalqi, dari menciptakan makhluknya, wal rizki, dan menciptakan rezekinya, wal ajali, dan menciptakan ajalnya seseorang. Biasanya rezekinya sudah di situ, jangan mencari yang ke depannya. Misalnya ajalnya, berangan-angan ajal yang panjang. Kita tidak tahu di beliau tadi berangan-angan akal ajal yang panjang itu, apakah kita sampai ke situ? Ya. Tapi berangan-angan mudah-mudahan menggawe ibadah dipanjangkan umur Allah Ta'ala, itu baik. Apa? Artinya kau menggawe ibadah kena-kena dipanjangkan Allah Ta'ala umur. Jangan mudah-mudahan kena pas aku berjual tanah dipanjangkan umur. Merasa menguasai, ayo kita menguasai. Orangnya dulu, akhir dulu kan. Qad faraqallahu min kulli syai'in qadahu sabirun. Allah Ta'ala telah melaksanakan dari sesuatu makhluk itu ketentuannya yang telah tertulis. Walakin ja'al hukmu wa sudira alaihi al-amru. Tetapi ketika si makhluk tadi melaksanakan ketentuannya oleh Allah Ta'ala, yang diberikan Allah Ta'ala, datang atasnya itu perintah dan larangan, wal ilzam, dan aturannya. Allah Ta'ala tidak boleh melakukan ini, tapi ada batasannya. Yang boleh mengambil ini, tapi ada larangannya, ada peraturannya. Karena usaha barangan kita, umur kita, wajar kita melawan umur kita. Punya ampun orang, jangan digunakan ampun. Jangan kita mau ampun orang, sudah ada batasannya. Ya qaumi ikmalu bihadal zahiri wa isyatu kelompok, kerjakanlah sesuatu yang nyata yang Allah Ta'ala perintahkan. Bihadas sawadi alal bayani hatta yahmilakum alal amali bibatinin. Idza sakanahumullahi qalba abdin ulisabi. Apabila telah tenang kecintaan Allah Ta'ala itu di hati orang yang beriman, telah tenang, maka bersemayamlah di hati orang beriman itu akan kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Artinya dia perlukan waktu untuk kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Misalnya orang itu ahli zikri, tidak ada kesempatan walaupun tertinggal semenit pun, tertinggal beberapa detik pun, dia itu sudah ahli zikri, orangnya merasa rugi karena orangnya sudah hubbullah tadi. Karena ahli zikri orangnya waktu terbuang sedikit pun orangnya merasa rugi banget. 2 menitnya terbuang merasa rugi karena apa? Sudah hubbullah tadi. Dan ini sudah hubbullah,
ahlu dikirnya mereka adalah unsur unisabi, merasa tenang. Bila yang ada ahlu dikirnya ada tenang tadi. Bila dibawanya berpikir, bawanya beribadah, bawanya dia tenang, sudah menunjukkan hubullah atas dirinya. Wa aqada kullu ma yashghulu alaihi, dan dia itu tidak suka sesuatu yang merintangi, yang menyibukkan dirinya pada waktu dia tadi hubullah, ada waktunya cinta kepada Allah Ta'ala. Kita misalnya ada waktu yang kita atur untuk hubullah tadi, itu ada sesuatu yang menghalangi pada waktu itu. Nah itu dia tidak senang, malah di kebelakangannya yang mengaturnya, yang menghalanginya tadi, ditinggalkannya dulu. Tub min da'wakal kadhibati, ujar beliau, taubatlah daripada dakwaanmu, pengakuanmu yang palsu. Apa pengakuan kita yang palsu? Di mulut cinta kepada Allah Ta'ala, tetapi di hati palsu. Awas kan hatiku, ada barang palsu, awas kan hatiku. Jadi punya kita mengucapkan pengakuan di mulut, tertipunya kita dilihat di hati. Di mulutnya bisa membuat palsu, ya, tidak sesuai dengan di dalam hatinya, karena mulutnya mendahului dan apa di dalam hatinya. Hada syai'un la yajibu bitakhalli wa tamanni. Maka namun beliau, taubat itu tidak akan terwujud juga hanya dengan berkhalwat atau menyendiri, atau terus-menerus berangan panjang dan berpura-pura. Jadi taubat itu bisa juga berpura-pura, karena berpura-pura di hadapan orang banyak, aku taubat kepada Allah Ta'ala, tapi pas waktu sendirian dia pulang. Artinya menampaikan citranya atau nama baiknya, aku bertaubat kepada Allah Ta'ala, saya bertaubat kepada Allah Ta'ala, tidak mengulang perbuatan yang tidak baik lagi. Tapi sini itu bisa berpura-pura. Kata beliau, untuk bertaubatlah wasbud, dan tetaplah bitaubatin, dalam ucapan taubatmu tadi. Tidak ada artinya seseorang bertaubat jika tidak kokoh dan teguh dalam ucapan taubatnya. Taubat itu apa? Kembali menjadi jalan yang baik. Tidak ada artinya, kata beliau, la jawab, tidak ada artinya zara'ah, menanam, jika tidak bersungguh-sungguh merawatnya. Ya, kita bisa tanaman, dari beliau, laisa sya'nu bil gharsika, tidak ada tanaman jika dia tidak bersungguh-sungguh fi dzubutihi, pada merawatnya, wa tawsinihi, dan mengurusnya, wa samaratihi, kecuali itu dan sampai berbuahnya. Misalnya menanam tapi kadang diurus-urus, kadang dirawat, pasti beliau kadang mau berbuah. Mulanya ada buahnya bisa empes, mulanya berbuah bisa buahnya kadang manis. Tapi bisa merawat sih, penyiraminya bisa buahnya itu sigar. Kenapa sigar? Jangan dimakan. Ya lah, buah yang sigar itu dimakan ya kapuk ya lah. Apalagi kurma yang setengah matang itu, yang hijau, yang abang-abang sedikit. Kayak kurma yang kering, kurma yang masih basah, masih makan semua macam-macam itu. Yang berkata kurma yang kering. Jadi beliau, wasbud, tetaplah bersama kecintaanmu pada Allah Ta'ala, bil ba'sani, pada waktu duka, wal dharra'i, dan pada waktu susah, wal faqri, dan pada waktu engkau fakir, wal ghina, dan pada waktu engkau diberikan Allah Ta'ala kaya. Tetap juga bersama Allah Ta'ala pada kecintaannya, jangan lepas
terhadap kecintaan kepada Allah Ta'ala. Maksudnya kecintaannya ketika engkau fakir, ketika engkau waktu susah, waktu sulit, tetap menggawi apa yang diperintahkannya, kecintaannya. Kita pada waktu nyaman aja kita menggawi yang perintahkan Allah Ta'ala. Dan pada waktunya kita tidak punya apa-apa, maka kita meninggalkan kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Bis-safahi wal-afiyati, baik dalam sakit dan pada waktu sehat, bil khairi wa syarri, bil ata'i wal manhi, pada pemberiannya, marahum dawa'un illa at-taslim. Tidak ada obat yang paling baik diserahkan sini illa taslim, kecuali menyerahkan segala sesuatu ilal haqqi azza wa jalla, kepada Allah Ta'ala yang telah membagikannya. Idza qada 'alaikum bi syai'in la tastawqishu minhu. Apabila Allah Ta'ala sudah memberikan ketentuan di atas engkau dengan sesuatunya, la tastawqishu minhu, janganlah engkau merasa tidak nyaman darinya. Dari firman Allah Ta'ala sesuatu, itulah rezeki kita. Wala tunazi'u fihi, janganlah engkau menentang pemberiannya, fihi, pada yang diberikannya. Kita firman Allah Ta'ala ini kita akan tahu, ya Allah, bisa berdoa, berikan Allah Ta'ala layak permintaan kita, kita ada mau. Arti itu tunazi'uhu, menentangnya. Wala tashku minhu ila ghairihi, janganlah mengadukan keluhannya daripadanya itu ila ghairihi, kepada selainnya. Mengadukan sesuatu kepada selain Allah Ta'ala, kepada makhluk tadi. Fa inna dzalika mimma yuzidukum bala'an, karena itu bisa menambah kepada kalian balaan, cobaannya. Mengadukan sesuatu kepada makhluk tadi menambahi akan cobaannya kepada engkau. Bal sukunan wa sukutan, tetapi atau bahkan tenang aja, wa sukutan, diam aja, wa khumulan, kalau perlu sih khumulan yang sampai dengan benar iya dapat penyakit, sukunan tenang, sukutan diam aja, perangai aja, kurang tertawa apa juga tertawa, asal yang tahu benar kita gila, kita tahu orang ada materi tertawa. Uthbutu baina yadayhi wanzuru ma la ya'malu bikum, tetaplah olehmu di hadapannya, di hadapan Allah Ta'ala untuk sesuatu tadi, mana yang melukimu, apa yang telah engkau kerjakan pada Allah Ta'ala itu, wabikum taqrahu ala tamilihi, maka engkau sudah bisa untuk apa? Mengabulkan suruhannya. Ida untuk mau, apabila engkau seperti ini pekerjaannya, ada terus-terusan, maka engkau termasuk bil unsi bil farhati bihi, engkau sudah merasa tenang dengan kecintaanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan intinya cinta dia hanya Allah, bagian lainnya. Allah menj'alna fi janabika, ya Allah fi janabika, ya Allah jadikan kami fi janabika, berada di sisi engkau selamanya, wa ma'ak, dan berada bersama engkau selamanya. Tidak kan jauh-jauhan lawan cinta kita kepada Allah Ta'ala beliau. Al-Majlisul Khamisu, adapun majlis yang kelima. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Syekh Muhammad Al-Jilani, yaumul thulatsa, hari Selasa, asyiyatan, sore, bil madrasah, di madrasah sini, Thamiyah asyara, 12 Syawal, 12 Syawal, sanata, tahun khamsu wa arba'ina, tahun 500, tahun apa ini? Tahun 545 Hijriah wa khamsumiyatun. Jadi dituliskan oleh penyusunnya sesuai dengan apa yang diucapkan di hari Selasa tahun 545 Hijriah. Ya ulam, wahai anakku Jibril, aina umudiyatil haqqi azza wa jalla, kau adalah hak
sebenarnya. Hadi hakikat al-ubudiyah. Coba berikan olehmu namanya engkau itu sebagai hamba Allah Ta'ala. Apa buktinya diberikan? Wa khudil kifayata fi jami'i umurika, dan gunakanlah keperluanmu pada semua urusanmu. Kita sebagai hamba Allah Ta'ala, maka semestinya kita menggawi apa yang Allah Ta'ala perlu dengan sini. Apa yang kita perlu dengan sini? Apa yang pertama? Anta abdul abidun, bila engkau tidak dinamakan hamba Allah Ta'ala, jadi beliau anta abdul abidun min maulana, engkau termasuk hamba yang lari dari perbuatan engkau. Siapa yang menjadi tuan engkau mau lari? Kemana engkau mengadunya? Kemana engkau mintanya? Kemana engkau mencari atasan engkau bila engkau lari? Irji ilaihi, kembalilah olehmu kepadanya. Wa lahu, dan turutilah semua watawadha li amrihi, turutilah semua segala perintahnya. Ibahi bil imtithal, dengan melaksanakan. Jadi kita hambanya itu pasti mengerjakan semua perintahnya, walaupun di hadapan manusia punya pangkat yang tinggi, tetapi masih kita menjadi hambanya Allah Ta'ala. Walinahyihi bil inhadi, dan dengan larangannya kita meninggalkannya. Walilqadaihi wal muwafaqati, dan dengan apa? Segala ketentuannya kita menurut hajat muwafaqah. Idza tamala, jika itu sudah sempurna terpenuhi bagi engkau, ada tamkal ubudiyah juga, maka sempurnalah penghambaanmu, engkau menjadi hamba kepadanya. Disediakan bagi pertuanan wajahkan minul kifayah, dan datang kepada engkau menghampirimu akan kecukupan yang diberikan Tuhanmu kepada hamba itu. Asal kita benar-benar menjadi hamba-Nya, apa yang kita minta misalnya dicukupkan oleh ketuhanan kita, yaitu Tuhan kita. Qala Allah azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alaysa Allah bikafin 'abdan, apakah tidak Allah Ta'ala itu mencukupi akan hambanya? Maka jadi tanda tanya di situ, apakah masih ada hambanya itu kekurangan? Jawabannya tidak. Tapi hambanya sendiri yang ada mensyukuri. Ya Tuhan, ini sudah cukup menjadi si hamba. Belum cukup, wahai Tuhan, masih kurang. Itu tamat, kita ujung di situ. Merasa kurang aja. Ya Tuhan, kamu sudah cukup beri sampai ini. Jadinya ada cukup, wahai Tuhan. Karena sudah apa yang dimiliki itu apa aja sudah lengkap sudah. Saya masih tamat aja lagi. Karena cukup, wahai Tuhan, di dalam ini apa tamat semuanya. Ada tidak bukan mencari visi hamba yang tamat, sehingga ada tamatnya bagaimana? Idza shahat ubudiyah, apabila telah selesai ubudiyah, telah benar hamba engkau telah benar jadi hamba. Akhir bukan niscaya engkau disukainya. Siapa yang menyukai? Allah akan suka kita. Wa qawiyya hubbuhu, dan kuatlah kecintaannya Allah kalau kita akan tahu sampai di mana kecintaan Allah kalau kita tadi, dengan sebab kita benar akan menjadi hambanya itu sampai di mana. Bi qalbika wa unsika wa qurbuka minhu min ghairi ta'wil. Bila benar kecintaan Allah siapa tadi, mendekat kepadanya pun min ghairi ta'wil, dengan tanpa susah. Artinya meminta dikabulkannya. Wala talaba laka suhbata ghairihi, dan engkau tidak perlu lagi mencari kawan, jadi teman selainnya. Doa sekali kabul, berdoa 2 kali kabul.
aku berdua kali kabulkan dia jadi sama kayak mau. Coba masing-masing aja ujian aja. Aku berdua 3 kali baju dulu tanah ya. Jadi sahabat pilih kerja. Mau nyari kesana orang minta duitnya kan. Yalah, itu wasung kesehatan, kesehatan dulu tanah. Hak ya hak talingnya. Tiwas mana berdua pilih kerja. Atau dan hati ya Allah memilih bayi orang pas pagi mana? Berarti kan langsung bilang Allah Ta'ala. Tapi jangan bagi jahatnya. Ya, selalu ya, zakatnya beberapa ya Allah. Falau bika alaikal ardu birubiha wa sudda alaikal abwabu bis'atiha. Meskipun jikalau terasa sempit atas engkau itu bumi dengan apa? Dengan isinya, tetapi engkau itu Allah Ta'ala engkau sudah menjual ciptanya. Ada masa sempit lagi. Wasudda alaikal abwab, dan apabila terasa ditutup atas engkau pintu-pintu mengenai dunia tadi bisa hati-hati, tidak merasa luasnya. Walam taqrub baba ghairihi, dan tidaklah lagi merasa dekat nyaman selain mendekat kepadanya. Walam ta'kul min tu'amil ghairihi, dan dia lagi tidak merasa nyaman makan selain daripada hukum tadi, cinta kepada Allah Ta'ala. Jadi belum sudah cinta kepada Allah Ta'ala sama derajatnya makan dengan makanan yang dimakan sudah hukum Allah tadi, orang tua derajat sudah. Taltahiku bi Musa alaihissalam. Waktu itu Nabi Musa alaihissalam menemui, ingin bertemu dengan Allah Ta'ala, mengadakan barang munajat. Itu Nabi Musa alaihissalam taltaiku ingin sekali mendekatkan diri dan menyembah kecintaannya kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala mengabulkan. Nabi Musa bermunajat di Bukit Tur Sinanya, sehingga beliau Nabi Musa ada sangku. Rabbuna azza wa jalla bi kulli syai'in syahidun. Tuhan kita di mana saja syahidun, melihat, menyaksikan. Bi kulli syai'in, pada sesuatu, hadirun, hadirnya. Adanya. Walaupun kita akan melihat beliau hadirun adanya. Ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu, raqibun, mengintai-intainya gawian si hambanya. Mintanya apa? Langsung. Wa min kulli syai'in qaribun, dari setiap sesuatu qaribun, dekat saja lawan kita. Ma umira al-inkar ba'da, tidak ada diperintah lagi ada guru sudah mengingkari akan perintahnya. Dan semuanya bihabu dinikum biarbati asya. Kata beliau, hilangnya agama kaum itu dengan 4 macam. Hilangnya isi agama kaum itu dengan mengerjakan 4 macam. Yang pertama beliau, annahum la ta'maluna, bahwasanya engkau tidak mengamalkan bima ta'lamun, dengan apa yang telah engkau pelajari, dengan apa yang telah kalian pelajari. Hilangnya agama itu artinya ditutup situ ilmu yang bermanfaat. Nah, kedua beliau, hilangnya hasil agamamu, isi agamamu dengan perkataan. Yang kedua, annahum ta'maluna, bahwasanya kalian itu mengerjakan bima la ta'lamun, dengan sesuatu dan tidak engkau mengetahui hukumnya. Gawi terus, tapi kita mengetahui hukumnya apa. Dan ketiga beliau, annahum la tata'allamun, bahwasanya kalian tidak pernah belajar. Artinya diri itu dibiarkan jahil. Ma la ta'lamuna, akan apa dan kalian itu supaya mengetahui. Pada engkau juhalan, maka tersisalah diri engkau
juhalan, menjadi orang jahil. Ar-Rabi'ah tampak kata beliau hilangnya hasil agama itu dengan apa? Annakum tamna'unan nasa, bahwasanya kalian itu mencegah akan manusia, man tu'allimu, akan orang dan pelajari, mala ya'lamun, akan sesuatu yang mereka tidak mengetahui. Artinya di sini terancam orang yang mengajarkan ilmu karena banyak yang menentangnya. Mengajarkan yang baik, banyak yang menentangnya. Mengajarkan yang baik, banyak yang tidak sukanya. Jadi empat macam ini yang hilangnya isi dari agama tauhid itu beliau. Misalkan kata-katanya ini mudah aja, tapi bilanya digawi di akalnya susah sekali. Tamna'unan nas, akhir yang paling angkat dan paling akhir paling susah. Mengajarkan ilmu mala ya'lamun, akan orang yang tidak tahu. Kadang orang tidak tahu ini merasa tahu, itulah merasa alim padahal malah jahil. Karena itu sudah lumrah masanya kepada dapat ilmu laduninya. Video semua saya mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala, saya mendapatkan ilmu laduni dari Allah Ta'ala. Coba jadi mudah sekali mudahkan Allah Ta'ala. Rezeki kita semua Allah Ta'ala, ketika semua khotimah jauhnya dari semua khotimah, mudah kita diberi bersama Rasulullah sudah virusnya, mudah kita tidak menggantikan Allah subhanahu wa ta'ala zirai mengpadamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi al-Fatihah. Ya Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa alimna ta'ala faqihna fi din wa alimna ta'ala. Allahumma faqihna fi din wa alimna ta'ala wa atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah.